Bapak saya bilang, udah ajukan resign dari rumah sakit ini kan? Saya bilang, udah Pak, kan saya udah lulus, saya bilang kan. Terus kata Bapak, sekarang kamu hati-hati aja nak, gitu kan. Terus saya bilang, kenapa hati-hati Pak, kan saya udah lulus. Dia bilang, hati-hati aja, dia bilang gitu. Terus temannya bilang, minta nik saya, nomor induk KTP saya dikirimkan. Nah, setelah di-input nomor induk KTP saya di BKN Jakarta, ternyata pernah dinyatakan lulus di akun SSCN, Kak. Oh, begitu ya. Tapi karena adanya kecurangan CPNS, saya selalu tampil di depan untuk membela saya dan teman saya 19 orang. Saya seorang perempuan, tapi saya dengan kuatkan diri saya masih mengalami duka cita, saya mengurus walaupun di. Halo Kaningsi. Halo. Lamanya kita janji syuting ya? Iya, lama sekali baru ketemu. Kemarin itu waktu mau syuting, kita terlambat dapat mobil di? Iya, baru keluar dari lokasi kerja. Aduh, jadi baru ada waktu sekarang. Itu kan kemarin Kak, ini kenapa saya panggil kita di sini karena memang kemarin tuh saya lihat kita punya berita tersebar di mana-mana. Sebenarnya kan sebelum dia tersebar juga itu, memang kan kita sudah janji syuting. Tapi kan maksudnya karena kita ada kendala, saya juga ada kesibukan. Nah, ini untuk pertama kalinya ya Kak, untuk bahas ini depan kamera. Oh iya. Baru pertama kali. Jadi ini begini Kak, kemarin itu kan banyak orang yang kasih tahu saya bilang, coba bahas tentang Kak Ningsi. Dia butuh keadilan, dia ingin cari itu. Sebenarnya itu apa yang terjadi sebenarnya itu Kak? Coba kita ceritakan sedetail-detailnya supaya tidak ada berita yang simpang siur dan tidak ada kayak bagaimana di luar sana itu Kak. Detailnya mungkin sudah tersebar ya di sosial media. Tapi kan bagusnya lebih enak kita ceritakan langsung. Orang yang cerita. Iya, benar. Gini Kak, itu saya merasa diri saya itu disolimi dalam pendaftaran CPNS di Buton Selatan tahun 2018-2019 itu disoliminya 2 kali oleh beberapa oknum lah ya. Kenapa saya bilang saya sampai 2 kali dizolimi? Karena setelah pengumuman 5 Januari 2019 kan kami tesnya Oktober 2018. Oktober 2018 kita tes, terus pengumumannya 5 Januari 2019. Awalnya itu pengumumannya hanya diketik Microsoft Word tanpa logo BKN. Diketik Microsoft Word. Kan saya tahu kalau pengumuman itu ya harus ada logo BKN-nya kan, beresmi kan. Kita kan tesnya penyelenggaranya Badan Kepegawaian Negara. Iya, resmi juga. Habis itu pengumuman 5 Januari kan hanya diketik Microsoft Word dan di situ udah pada ini ada yang ribut-ribut merasa kenapa nilainya tinggi tapi nggak lolos kan gitu. Nah kan kita pada saat tes itu udah transparansi, udah nilai kami itu sama lawan tes kami terpampang di layar depan gedung Madani Kota Bau-Bau. Terus habis itu ribut-ribut lah ya, yang merasa nilainya tinggi tapi nggak lulus. Nah setelah itu dimunculkanlah pengumuman yang ada logo BKN-nya. Nah di situ karena adanya desakan. Tapi sebelumnya kan ada pengumuman, kok muncul lagi begitu ya? Awalnya Microsoft Word, karena yang merasa nilainya tinggi nggak terima, kenapa nggak lolos, dan pada saat kami ke kantor BKD Buton Selatan tanggal 6 Januari itu udah pada ribut, ada aliansi mahasiswa yang demo di kantor BKD. Gara-gara hal itu? Iya, minta pengumumannya harus ada logo BKN-nya. Setelah itu dimunculkanlah pengumumannya ada logo BKN-nya. Nah, di situ terbongkar kenapa kami tidak lolos padahal nilai kami tinggi. Tapi yang sebelumnya itu ada nama tak di situ? Yang di Microsoft Word nggak ada. Saya nggak dinyatakan lolos. Nah, pas di logo BKN ada nama saya. Kan 3 orang yang ikut tes di Puskesmas Kadatua. Yang diterima 2 orang. Di situ nama saya dinyatakan tidak lolos. Tidak lolos. Karena yang lolos ini
katanya mendapatkan penambahan poin 10 karena dia asli putra-putri daerah Kabupaten Buton Selatan. Yang mengherankan, kenapa hanya dia sendiri yang mendapatkan poin? Maksudnya ada 4 orang, tapi kenapa dia yang sendiri? Padahal yang lawan Tessa yang 1 orang juga itu asli dan ber-KTP Buton Selatan. Kenapa hanya dia? Tapi dia putri daerah, tapi nggak lolos juga, putra daerah, tapi nggak lolos juga. Putra daerah 2 orang lawan tes saya sendiri Kak. Jadi bertiga yang masuk tes, 2 orang yang diterima. Terus lawan 2 orang saya tes ini asli putra daerah, tapi yang mendapatkan penambahan poin 10 karena putra daerah cuma yang nomor 2 ini. Cuma 1 orang. Iya, yang nyingkirin saya. Maksudnya nilainya langsung melonjak naik karena mendapatkan penambahan poin 10. Yang mengherankan kenapa yang nomor 1, yang peringkat 1 itu nggak mendapatkan penambahan poin 10 juga. Gitu. Akhirnya kami mengurus lah Kak ya, 16. Jadi apa yang kita lakukan setelah itu Kak? 16 orang dari tenaga pengajar, 4 orang dari tenaga medis yang merasa dicurangi. Setelah itu kami ke kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan. Di situ diberangkatkanlah 4 orang ke Jakarta. Termasuk kita? Termasuk saya sih sebenarnya yang disuruh berangkat, tapi karena saya baru keterima di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bau-Bau, akhirnya saya nggak bisa pergi, nggak bisa izin. Akhirnya saya minta teman saya 1 orang untuk wakilin dari tenaga kesehatan. Oh, jadi setelah pengumuman itu kita juga sudah diterima di salah satu rumah sakit? Iya, kan jadi saya tuh tes PNS, tapi karena saya udah domisili di Buton, saya datang ke Buton tuh awalnya karena keterima kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Kota Bau-Bau. Terus sambil kerja adalah pendaftaran CPNS, makanya saya daftar di Buton Selatan saat itu, gitu Kak. Jadi, jadi karena disuruh diminta sama anggota DPRD untuk saya berangkat ke Jakarta, termasuk saya dari 4 orang itu. Tapi karena nggak bisa, akhirnya saya minta teman karena saya nggak bisa izin, belum bisa izin karena baru keterima kerja. Jadi waktu ke Jakarta itu kita nggak ikut gara-gara kita sudah diterima di salah satu rumah sakit. Oke. Terus jadi berapa orang saja yang berangkat? 4 orang, 3 dari guru, 1 dari tenaga medis teman saya. Oke. Terus bagaimana Kak? Nah, terus pas tiba di Jakarta, itu kan diberangkatkan sama anggota DPRD-nya Kabupaten Buton Selatan saat itu. Pas tiba di Jakarta, kami melapor kan, ketemu sama pegawai di BKN RI di Jakarta. Terus kata ibu itu, pegawai di sana, bilangnya di Buton Selatan tuh nggak ada daerah terpencil. Jadi untuk putra-putri daerah pelamar CPNS di Kabupaten Buton Selatan tidak layak untuk mendapatkan penambahan poin 10. Oke. Jadi ada kejanggalan lagi kayak. Iya. Terus untuk sertifikat pendidik itu indikasi dipalsukan. Karena ada orang yang baru tamat dari lulusan guru pengajar langsung mendapatkan sertifikat pendidik. Padahal kata teman saya yang dicurangin saat itu juga, yang formasi guru, untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu nggak semudah itu. Kita harus mengurus, ada beberapa proses untuk mengurusnya begitu. Oke. Jadi sudah ada kejanggalan lagi Kak ya? Kejanggalan. Setelah itu bagaimana Kak? Setelah itu kami balik ke Kota Bau-Bau, teman saya 4 orang balik kembali ke Kota Bau-Bau Kak. Terus kembali lagi mengurus, masukin laporan ke Polres Buton. Itu Januari. Tentang hal itu? Tentang hal itu, kecurangan itu. Oke. Terus habis itu awal Februari, saya lupa lah tanggalnya, Kepala BKD Buton Selatan mendatangi salah satu rumah teman saya, yang kalau mau dibilang itu tempat ngumpul kami lah ya, yang base 20, camp iya base camp untuk membahas tentang kecurangan kami. Di situ Kepala BKD, kecurangan yang kakak-kakak alami. Iya. Kepala BKD datang, Kepala BKD Buton Selatan tuh datang sekitar jam 2 siang kalau nggak salah. Itu beliau bilang, dan saya dengar sendiri ya, di situ saya ada, dan beliau berkata jika beliau meloloskan kami kembali, ya sebenarnya bukan meloloskan, itu sih hak kami ya, jadi memang harus kami dapatkan dong, bukan meloloskan kami kan. Dia bilang, beliau berkata kalau beliau meloloskan kami kembali, beliau minta untuk laporan kami di Polres Buton dicabut.
gitu ya Kak ya, mintanya dicabut. Jadi terkabul tanggal 18 Februari keluar pengumuman revisi CPNS Kabupaten Buton Selatan. Nah, di situ yang 20 orang dicurangi lolos Kak. Sangat bersyukur. 20 orang? Iya, 20 orang. Oke. Dan tahun ini bertambah guys. Oh iya, jangan dulu guys. The next tahun depannya berapa lagi nggak tahu lah. Sampai 100. Semoga enggak. Semoga hanya saya aja yang alami ya. Aduh, palusin. Terus Kak. Terus habis itu lulus lah 20 orang yang dicurangi. Saat itu kan. Terus tanggal itu kan 18 pengumumannya. Tanggal 22 saya sempat tanggal 20. Saya 20 apa? 20 Februari. Siap. 2019. Kayaknya kalau nggak salah tanggal 19 Februari itu setelah pengumuman apa tanggal 20 ya. Itu kami mencabut laporan kami. Karena kami mengikuti berjanji lah ya. Ada perjanjian kalau dan itu Pak BKD sendiri yang minta, Pak BKD Buton Selatan kalau kami diloloskan, kami minta, beliau minta laporan kami dicabut gitu di Polres Buton ya, dari Polres Buton. Setelah itu tanggal 20 Februari 2019 melalui chattingan pribadi saya ke Kepala BKD, saya chat beliau ya, saya bilang Pak bagaimana untuk proses penginputan NIP kami yang 20 orang ini kan, saya dan 19 teman saya. Kata Kepala BKD, ini udah diinput NIP-nya kalian, gitu kan? NIP, tenang aja nak katanya. Ini NIP kalian sudah diinput. Jadi sudah ditenangkan. Iya, udah tenang. Tanggal 22 Februari, saya kembali chat Kepala BKD. Saya bilang, Pak, untuk terhitung masa kerjanya tanggal berapa, Pak? Posisi saya ini masih trauma. Sebenarnya teman-teman saya masih udah anteng-anteng sih, karena udah ada revisi kan. Tapi saya nggak tahu masih ada yang menjanggal gitu kan. Nah, terus saya chat kembali ke Kepala BKD Buton Selatan saat itu, tanggal 22 Februari, saya bilang terhitung masa kerjanya tanggal berapa? Dia bilang tanggal 1 Maret 2019, nggak usah khawatir nak. Beliau berkata gitu, kan? Nah, tanggal 23 Februari saya masukin surat resign saya di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bau-Bau. Oke. Otomatis saya harus resign karena kan saya udah PNS nih ceritanya. Udah tinggal terima tahu Wak. Iya, sudah diterima tahu sudah lolos. Jadi itu Mi maksudnya sudah tinggal terima NIP-Mi. Intinya orang-orang tahu sudah lulus mending si PNS lulus Mi tahu tinggal. kan situ. Iya. Aman itu. Gitu kan? Terjamin ya. Terjamin Mi. Sudah ada NIP-nya guys. Terus Kak? Terus habis itu tanggal 27 Februari saya dapat kabar duka cita. Di situ ayah saya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Ya, makasih Kak. Jadi saat itu saya berangkat dari Kota Bau-Bau ke Makassar. Jadi almarhum Bapak di Makassar? Iya, kebetulan Bapak dipindah tugaskan di Makassar. Jadi meninggalnya di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di swasta juga di Makassar. Nah, saat itu saya berangkat, saya hanya ketemu almarhum ayah itu di bandara. Kebetulan sudah petinya udah ditaruh di bagasinya pesawat. Jadi saya hanya ketemu keluarga di bandara, berangkat kembali ke Kendari. Jadi hanya berapa menit kita di Makassar itu Kak? Tiba ngopi-ngopi bentar sama keluarga kan, sama rekan-rekan teman kerjanya Bapak. Habis itu fly lagi ke Kendari. Terus habis itu nyampe di Kendari, dijemput sama mobil kan, sama jenazahnya Bapak dibawa ke Pomala. Karena saya asli di sana, lahir besar di Pomala. Orang Pomala kita kan? Iya, orang Pomala. Terus habis itu setelah itu 7 hari setelah kepergian Bapak, ayah saya, diteleponlah saya sama salah satu teman yang sama-sama dicurangi juga saat itu Kak. Teman itu berkata, dari yang 20 orang itu? Iya, teman itu berkata, Ning, balik Mi ke Bau-Bau, kita udah mau terima NIP nih tanggal 6 Maret
2019. Sebenarnya masih berat hati sih Kak, karena baru 7 hari keluarga, maksudnya istilahnya belum kering lah air mata kami. Saya masih ingin kangen-kangenan dengan adik-adik saya, dengan ibu saya, tante om saya kan. Dan tapi mau melepas kepergian bapak. Tapi karena disuruh balik ya, saya harus kuat-kuatin lah, ini demi masa depan saya. Saya baliklah Kak ke Bau-Bau. Tanggal 7 Maret 2019 saya ke kantor BKD. Di situ kayak seperti habis dijatuhi tangga, tertimpa tangga. Bagaimana sih istilahnya? Jatuh tertimpa tangga lagi. Iya, udah jatuh tertimpa tangga lagi kan. Di situ Kak benar-benar langsung kacau pikiran saya, karena NIP saya nggak ada dengan keterangan nama saya itu nggak ada permasalahannya. Kenapa NIP-nya nggak terbit? Terus saya di situ udah mulai kacau kan, pikiran udah nangis. Sementara 19 orang ini terbit NIP-nya. Cuma saya yang tidak. 19 sudah naik? Oh, mereka sisa punya NIP. kita yang tidak? Tapi nama saya itu Wow. Seru ini Kak, seru. Iya, seru banget. Terus sebenarnya ada sih Kak yang belum terbit NIP-nya 8 orang. Tapi bukan dari teman saya yang 19 orang. Orang lain lagi ya, peserta tes CPNS lain. Nah, di situ digabung lah nama-nama mereka dengan saya, ditempel di depan kantor BKD Buton Selatan. Tapi mereka ada keterangannya, kenapa NIP mereka nggak terbit. Mereka masih kurang lah, ada yang kurang berkasnya. Sementara saya nggak ada yang kurang berkas saya. Aman semua? Aman semua. Dan di situ keterangannya nggak ada kenapa NIP saya nggak terbit. Akhirnya saya masuk ke kantor BKD, cari Kepala BKD Buton Selatan. Mau ketemu beliau kan, mau tanya kenapa NIP saya nggak terbit. Padahal nggak ada permasalahannya kan. Aman, nilai aman semua. Terus Kepala BKD-nya nggak ada Kak. Nggak ada di tempat? Iya, nggak tahu kemana. Akhirnya saya kejar-kejar lah pegawainya di situ, salah satu pegawainya, bapak-bapak. Dia ASN juga di BKD situ kan, di BKD Buton Selatan. Saya tanya bapak itu, Pak, mau nanya, ini NIP saya kenapa nggak terbit? Tapi bapak itu suka lari-larikan saya ke Kak. Pokoknya so sibuk lah urusan. Iya, lari-larikan pokoknya. Seolah ada kesibukan. Iya, ada kesibukan. Dia cari kesibukan mungkin. Nggak tahu juga tuh, nggak boleh seuzon. Nah, terus habis itu mungkin karena ada capek itu bapak lihat-lihat saya kejar-kejar dia di dalam kantor BKD, toh. Saya tanya nih Pak, bagaimana saya ini Pak? Kenapa nih saya nggak terbit? Saya sudah nangis di situ lagi. Terus kata itu bapak, nanti saja nah. Dengan santainya dia bilang gitu. Dia hanya bilang nanti saja. Iya, nanti saja nah. Tidak ada penjelasan. Akhirnya saya pulang nih Kak. Saya pulang dengan besar hati. Kuatkan diriku toh, karena bagaimana saya mau infokan ke keluarga aku tentang NIP ndak ada kalau saya sedih. Sementara kakak tahu sendiri baru 7 hari loh kayak ayah saya dipanggil sama yang maha kuasa kan, istilahnya belum kering pemakaman beliau. Saya sudah mendapat masalah lagi, ada masalah lagi. Tapi emang sih Kak, 3 hari sebelum ayah saya meninggal tuh beliau sempat teleponan sama saya. Beliau bilang ini kamu sekarang hati-hati nak, gitu kan? Oh, dia kasih tahu kita. Iya. Udah punya firasat kesian. Beliau tuh sudah kayak ada firasat dan kayak sudah beri aware, sudah beri penjelasan. Benar. Iya. Bilang apa Kak bapaknya? Kan bapak saya bilang udah ajukan resign dari rumah sakit ini kan? Saya bilang udah Pak. Kan saya udah lulus, saya bilang kan. Terus kata bapak, sekarang kamu hati-hati aja nak, gitu kan. Terus saya bilang, kenapa hati-hati Pak? Kan saya udah lulus. Dia bilang hati-hati aja, dia bilang gitu. Ternyata hati-hatinya itu memang benar. Tapi kan saya nggak tahu maksud dari ayah saya itu 3 hari sebelum beliau dipanggil sama Tuhan kan, itu dia berpesannya hati-hati. Setelah itu ya singkat cerita lah ya Kak ya, tentang saya dan ayah saya. Pas setelah saya nggak ada dapat NIP, saya ke rumah Kepala BKD Buton Selatan. Tanggal Oke. Karena nggak ada di kantornya saat itu pengumuman NIP tanggal 6 Maret 2019, saya ke rumahnya. Tanggal 9, tanggal 8 apa 9 lah. Oh, 2 atau 3 hari setelahnya lah. Iya, saya ke rumah beliau, kebetulan juga beliau ada. Saya ke rumah beliau, terus beliau berkata, beliau nggak tahu menau. BKD Buton Selatan nggak tahu menau kenapa NIP kamu nggak terbit. Itu semua diserahkan ke BKN Kanrek Makassar. Ya, karena saya nggak ada dapat kepastian, saya berangkatlah ke BKN. Berangkat ke Makassar? Iya, kasihan Kak, berangkat saya ke BKN Makassar. Iya. Bayangin coba Kak, saya masih dalam keadaan duka cita.
saya harus mengurus lagi. Pontang-panting. Iya, dipimpong lagi gitu kan. Saya ke BKN Makassar, ketemu sama salah satu pegawai di sana. Kebetulan bapak itu Kak yang datang saat itu ke Bau-Bau untuk menerbitkan NIP, mengumpulkan berkas-berkas untuk penerbitan NIP CPNS Kabupaten Buton Selatan saat itu, dan untuk dipertemukan sama bapak itu. Nah, terus saya bertanya ke bapak itu, Pak, di sini saya menjelaskan lah ya tentang kronologinya bagaimana kan. Terus kata bapak itu, oke, benar, penerbitan NIP itu dari BKN Kanrek Makassar, tapi semua datanya itu dari BKD Buton Selatan. Gitu Kak. Jadi kesannya saya dipimpong dong. Berarti yang dari Makassar ini memang tidak tahu menahu, karena yang penerbitan itu memang haknya dari Busel. Oke. Terus Kak. Nah, terus cuma gitu kan ngomongnya bapak yang pegawai di BKN Kanrek itu. Terus saya pulang lah Kak. Kebetulan kan ayah masih ada rumah di Makassar. Saya pulang lah ke rumah kan. Udah kuat-kuatin lagi nih diri kan. Jam 1 siang saya dapat chattingan pribadi dari admin BKD Buton Selatan. Oke. Chattingannya santai banget loh Kak. Santai banget. Apa dia bilang? Tapi kesannya kayak mau bunuh saya. Beliau cuma bilang, chattingannya masih ada kok, saya save. Beliau bilang, siang Mbak Ningsih. Saya bilang iya siang, tapi kan saya udah tahu tuh nomor ibu itu. Saya udah pernah save, entah saya dapatnya dari ibu mana. Kah? Iya, ibu lagi hamil saat itu, nah Kak. Kasihan. Tega. Terus habis itu terus habis itu tuh Kak, saya di chattingan, saya di chat sama ibu itu. Terus ibu itu bilang, siang Mbak Ningsih, ini ada revisi terbaru. Dengan santainya dia bilang gitu. Saya bukalah revisi itu, saya cuma bilang oke Bu, terima kasih. Saya buka revisi itu, saya lihat, nggak tahu revisi itu ada berapa halaman, ratusan halaman lah. Dan ternyata revisi itu cuma satu yang berbeda, hanya meloloskan spesial untuk lawan tes saya. Jadi lawan tes saya lulus kembali, karena kembali mendapatkan penambahan poin 10. Spesial banget, kayak martabak. Pakai telur? Pakai telur, 5 telurnya. Terus Kak? Terus setelah itu, sorenya itu udah ribut lagi, udah heboh lagi kan di grup telegramnya CPNS Buton Selatan. Keren pasar. Iya, terus, heboh lagi. Pokoknya nggak pernah berhentinya bergejolak tentang kecurangan CPNS itu kan. Nah, terus setelah itu ada salah satu orang, entah siapalah, dia share revisi itu. Entah orang itu dapat dari mana. Orang itu langsung dikeluarin dari grup Kak. Kok bisa sih, kan itu kabar gembira, ada revisi lagi, walaupun revisi itu hanya spesial, hanya untuk satu orang, yaitu lawan tes saya, yang putra daerah terspesial di Kabupaten Buton Selatan. Yang termartabak termartabak. Sana ya? Terus Kak? Terus habis itu orang itu dikeluarin dari grup. Dikeluarin dari grup. Saya kembali. Gara-gara sudah men-share itu? Iya, men-share revisi yang kedua itu. Kenapa lo dikeluarin? Kan dia nggak salah. Kan biar orang tahu kalau ada revisi lagi. Setelah itu saya chat lah ibu itu. Saya bilang, Bu, kok yang ngeluarin, yang upload, yang share revisi itu dikeluarin dari grup sih? Padahal kan itu kan kabar gembira. Saya bilang kan. Harusnya kan tuh senang. Iya kan. Dan itu memang harus dibagikan. Namanya revisi baru. Kita duka cita aja, kita share ke orang-orang kalau kita lagi duka cita. Apalagi kita keluarga terutama. Kan harusnya keluarganya senang dong. Ada revisi terbaru hanya spesial buat si itu loh, itu. Si martabak tuh. Iya, si martabak. Terus. Astaga. Ya ampun. Terus habis itu ibu tuh cuma bilang ke saya, saya nggak tahu menau Dek, saya nggak tahu menau Mbak, saya ini lagi mau cuti melahirkan. Dia bilang gitu. Ya udah, saya kembalilah Kak dari Makassar, saya pamit sama ibu, kembali ke Bau-Bau. Di situ udah ngeblank lah Kak ya, ngeblank. Habis itu saya masukin laporan kembali ke Polres Buton. Ini laporan kedua berarti? Iya, laporan kedua. Tapi ini sudah sendiri kan melaporkan? Iya, bukan gabung lagi sama yang 19 orang itu. Kan mereka sudah aman? Udah aman dong. Sudah martabak mereka? Iya, udah jadi ASN. Iya. Terus? Terus setelah itu, no respon dari BKD, dari Polres Buton. Iya. Saya ke ini lagi, ke Polda.
Iya, iya. Polda Sultra. Iya, Itu iya. akhir Maret 2019. Di Polda Sultra kayaknya no respon juga. Terus setelah itu saya ke ORI, Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, oke. Di situ ketemu sama ibu siapa lupa, tapi ada buktinya juga kok Kak. Surat tanda serah terima laporan saya. Oke. Di situ saya menjelaskan kembali sama ibu itu tentang kronologi kami dicurangi yang 20 orang, hingga NIP saya nggak terbit, chattingan-chattingan saya sama kepala BKD Buton Selatan. Nah, terus ibu itu bilang nanti akan dikonfirmasi terkait laporan kamu ini. Dia bilang gitu ke saya. Oke. Di situ saya udah mulai legowo lah ya Kak ya, berusaha untuk legowo walaupun dalam hati ini udah depresi banget. Bahkan saya juga sempat ingin ikut ayah saya Kak. Saat itu kasihan banget. Kalau sudah depresi berat nih Kak? Iya benar depresi. Bayangin aja Kak. Ini bukan hanya kehilangan ayah, tapi ini tentang masa depan saya. Saya udah resign dari rumah sakit swasta di Bau-Bau kan. Kalau mau dibilang rumah sakit itu rumah sakit bagus loh Kak. Di situ karir saya bagus banget. Iya. Terus tapi resign iya, gara-gara udah jadi PNS tua. Nah, terus habis itu ayah saya dipanggil yang maha kuasa. Terus NIP saya nggak terbit. Gimana coba nggak depresinya saya saat itu? Gimana? Itu 5 bulan loh Kak, saya nggak ngapa-ngapain. Tenangin pikiran, pokoknya keluarga, orang tua, pokoknya tenangin semua kan. Pokoknya nggak boleh depresi, terserah mau ngapain di rumah, mau makan, mau apa, main HP, terserah. Pokoknya jangan stres gitu kan. Udah sambil saya nunggu laporan konfirmasi laporan saya dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sultra. Saya keterima, saya masukin lamaran lah Kak di salah satu tambang. Masukin lamaran jadi perawat kan ya, dan bersyukur saya keterima. Alhamdulillah. Iya. Setelah 5 bulan saya nggak ngapa-ngapain, nggak ada penghasilan, tenangin pikiran lah ya, cuma makan tidur di rumah gratis. Iya. Terus setelah itu saya kerja lah ya, masuk ke lokasi tambang di salah satu tambang di Konawe Utara. Di situ saya jadi perawat. Saya juga selalu komentar sih status-status dari, kan saya berteman tuh dengan sama para martabak. Enggak, ombudsman. Ombudsman Kendari sama kepala ombudsmannya saya berteman. Saya sering komen gimana laporan saya. Tapi di situ cuma bilangnya masih diproses. Bahkan kadang nggak direspon terkait respons komentar saya di Facebook kan saat itu. Akhirnya saya mau buka hati kembali untuk mendaftar CPNS, kuatkan diri kembali untuk mau coba lagi? Iya, mau coba lagi. Walaupun sudah diterima, mau coba lagi? Iya, walaupun kalau mau dibilang kerjaan saya juga ini bagus, saya santai juga. Orang enak. Iya, astaga. Amin. Terus bulan November 2019 saya mau daftar kembali CPNS Kak. Di situ saya coba login. Tahu lah ya jaringan di tambang gimana. Iya. Saya mau coba login, saya pikir jaringan ini yang nggak bagus. Karena setiap saya mau login, mau registrasi nggak bisa. Nomor induk KTP saya itu keterangannya nggak bisa terregistrasi gitu. Nggak bisa masuk lah ya, nggak bisa login. Akhirnya saya begadangkan itu Kak sampai subuh. Saya mendaftar sampai subuh, coba, tetap nggak bisa. Akhirnya saya konsultasi sama teman saya, tapi bukan yang dari 19 orang ini. Saya bilang kenapa saya mau daftar CPNS tapi nggak bisa, waktunya ini udah mepet Kak untuk mendaftar kan. Terus kata teman saya bilangnya ini kamu coba aja ke BKN Kendari. Pertanyakan langsung kenapa nomor induk KTP kamu nggak bisa terregistrasi gitu. Akhirnya saya izin lagi tuh Kak dari lokasi kerja 7 jam loh ke Kendari. Izin lagi saya ke UPT BKN Kendari di Tipulu. Terus di situ ketemu sama salah satu pegawainya. Terus awalnya tuh pegawainya bilang Kak kamu isi aja petisi, disuruh isi petisi lah di laptop beliau. Tapi saya isi sih Kak, saya selesaiin tuh petisi itu kan, saya ketik lah petisi itu. Terus setelah itu bapak itu bilang ya udah nanti tunggu aja konfirmasi dari petisi kamu ini kan yang kamu ketik. Tapi karena waktunya mepet untuk mendaftar, tinggal 2 hari lagi ya. Itu saya
bingung lah Kak di situ. Saya bilang sama bapak itu, bisa nggak bantu saya? Saya ini udah mau daftar. Saya ini mau daftar kembali aja. Saya nggak mau flashback kejadian-kejadian yang berlalu lah. Saya udah move on lah, udah mulai move on kan. Saya bilang gitu, saya nggak mau flashback lagi. Terus kata bapak itu, ya udah, dia bantu saya ya. Bersyukur bapak itu mau bantu. Beliau telepon temannya di BKN Jakarta. Oke. Telepon. Makin seru ini. Makin seru. Ada popcorn, Mbak. Terus habis itu ditelepon temannya lah ya di BKN Jakarta. Iya. Terus temannya bilang minta nik saya, nomor induk KTP saya dikirimkan. Setelah diinput nomor induk KTP saya di BKN Jakarta, ternyata pernah dinyatakan lulus di akun SSCN Kak. Oh begitu ya. Dan di situ saya kembali lagi Kak. Berlinang air mata. Gagal jadi martabak guys. Iya. terus. Udahlah Kak ya, di situ pokoknya udah kembali kacau lagi. Blank lagi. Iya, blank lagi. Saya kata bapak itu yang salah satu pegawai di UPT BKN Kendari, ini masih bisa diurus deh, katanya gitu kan, masih bisa diurus deh. Karena posisi mendaftar CPNS tinggal besok Kak. Akhirnya saya bilang, bisa nggak Pak, ini nomor induk KTP saya dihapus aja dari data kelulusan CPNS di Buton Selatan. Kenapa kita minta hapus? Nah katanya sudah. Karena saya sempat lulus. Iya, karena saya mau mendaftar kembali aja. Di situ salahnya saya Kak. Iya, tapi kan saya nggak mau flashback lagi. Saya intinya mau daftar kembali aja. Dilema ini guys. Iya, dilema guys. Terus habis itu saya meminta ya bapak itu untuk menghapus nomor induk KTP saya dari data kelulusan di akun SSCN. Akhirnya bapak itu bilang, yang pegawai di UPT BKN Kendari berkata ke saya, kamu balik aja dulu Ning, gitu kan, balik aja dulu ke rumah. Nanti memang kalau bisa saya infokan. Saya balik lah ya Kak dengan perasaan yang sedih lagi. Saya pikir galau lagi. Iya, galau lagi. Iya. Aduh, nakalnya cinta. Iya. Saya bilang kan Kak, kayaknya saya ikhlas nih, kayaknya bukan jalan saya nih untuk jadi PNS. Saya bilang gitu kan, karena di saat saya mau mendaftar, totalnya nomor induk KTP saya nggak bisa teregistrasi. Terus waktu mendaftarnya tinggal esok hari loh. Sementara nomor induk KTP saya ini masih dinyatakan lulus di akun SSCN saat itu. Akhirnya ada kejanggalan lagi. Kejanggalan lagi. Ting-tong. Terus setelah itu saya balik ke rumah Kak. Esok harinya saya ditelepon sama yang pegawai di UPT BKN Kendari yang membantu saya saat itu kan. Terus dia bilang, Mbak Ningsih, itu sore loh Kak, dia telepon sekitar jam 5. Di saat saya udah mau balik hutan, mau balik ke lokasi tambang. Terus bapak itu berkata, Ning, ini kamu udah bisa login, katanya kan, nomor induk KTP kamu udah dihapus dari data akun SSCN yang lulus. Saya langsung daftar Kak, coba daftar. Daftar lagi? Iya, daftar. Langsung registrasi nomor induk KTP saya. Langsung bisa Kak. Langsung bisa? Iya, karena udah dihapuskan dari data kelulusan ini akun SSCN di Jakarta, BKN Jakarta. Gitu. Dan tahun ini terjadi lagi kecurangan. Ada lagi? Ada 41 orang. 41? Indikasi kecurangan. Kita nggak tahu dan adem ayam sih Kak, nggak ada respon dari pimpinan di sana. Padahal itu kan harus diusut. Ini harusnya itu juga sebenarnya diusut Kak, bukan diusut apanya. Kenapa dibilang diusut? Yang pertama karena memang kita ini manusia punya hak asasi. Iya benar. Manusia, dan kita berhak untuk mendapat keadilan manusia, benar kan? Warga negara Indonesia kan kita terdaftar. Iya. Nah, terus yang kedua, supaya kejadian ini tidak berulang lagi. Cukup sayang alami, jangan ada orang lain. Tapi setelah kejadian itu Kak, apa yang kita lakukan? Kita menyesal, sedih atau apa? Awalnya dengan perjuangan yang semaks. Saya bangga Kak. Bangga? Iya, bangga. Apanya? Apa yang bangga? Kenapa Kak? Saya bangga? Karena pimpong? Iya, bukan gitu, ya ampun. Dia bilang iya. Enggak. Kenapa saya bangga? Iya. Karena saya
bukan orang sana, bukan asli orang sana, saya nggak punya keluarga di sana. Tapi karena adanya kecurangan CPNS, saya selalu tampil di depan untuk membela saya dan teman saya 19 orang. Saya nggak pernah loh Kak diam-diam di belakang kalau mau ketemu sama anggota DPRD, sama Sekda, sama bupatinya Buton Selatan itu, saya selalu di depan, saya selalu ngomong, saya nggak mau diam-diam. Nah di situ saya bangga Kak, dan kenapa saya bangga juga karena saya seorang perempuan, tapi saya dengan kuatkan diri saya masih mengalami duka cita, saya mengurus walaupun dipimpong sama Kepala BKD Buton Selatan. Padahal ini yang meninggal orang tua ya Kak? Iya. Bukan kucing ya? Iya. Jadi, jahat banget mereka. Masih kita perjuangkan keadilan. Padahal di belakang yang kita alami itu, waduh, ada duka yang sangat mendalam gitu. Ditambah lagi dengan ini. Kayak lagunya Leodra sih, berdiri tegak. Yeay! Terus jadi setelah itu kita nggak daftar lagi, karena kan sudah kerja sekarang. Kemarin daftar, tahun ini daftar lagi? Iya, kan udah bisa daftar, nggak rempong nih lagi kalau mau daftar. Saya daftar di Kabupaten Konawe Utara, tapi kebetulan saat itu 12 yang masuk seleksi tahap kedua, saya peringkat ke-13, jadi nggak masuk. Ibaratnya kayak 7 turunan yang dapat warisan, kakak turunan ke-8. Iya benar. Udah mau nyampe di atas langsung ditendang. Aduh. Gitu Kak, istilahnya ya. Tapi kakak bersyukur ya sekarang. Maksudnya kayak apa yang kakak sudah lewati, apa yang kakak sudah alami, dan sekarang kayak udah cukup mungkin. Iya. Atau masih mau daftar lagi? Iya, mau daftar lagi kalau ada Kak, sampai batas umur yang ditentukan. Dan ini kan sekarang pengusutan terkait kecurangan CPNS dari 2018 sampai 2021 di Kabupaten Buton Selatan. Untuk NIP saya kembali atau enggak Kak, itu poin kedua ya. Itu poin kedua. Yang pertama itu saya minta diusut. Berharapan saya tuh diusut agar tidak ada lagi ningsi-ningsi yang lain. Cukup saya. Karena gimana kalau terjadi sama orang lain, mungkin orang lain tuh bisa bunuh diri kali. Iya, dan bagaimana kalau terjadi ke keluarga saya mungkin pribadi atau netizen mungkin. Kita kan nggak tahu Kak, jangan sampai ada nanti mendaftar CPNS di Buton Selatan. Iya, perasaannya mereka itu kalau kayak orang yang kita banggakan, yang kita hargai justru dicurangi di luar sana. Iya, gitu. benar, sakit. Tapi sekarang sudah kerja Kak ya? Udah, kerja, masih tetap kerja di tambang, jadi perahu di tambang Kak. Salah satu tambang? Iya, salah satu tambang di Konawe Utara. Terus harapannya bagaimana Kak, kira-kira? Harapannya, itulah ya, harapan saya yang pertama itu untuk semua penonton YouTuber, channelnya Kakak, semoga ini, aduh kayak mau nangis. Ya, nggak apa-apa. Enggak. Semoga masyarakat semua masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara tahu bahwa di Kabupaten Buton Selatan itu dari awal penyelenggaraan CPNS tahun 2018 sampai sekarang itu selalu ada indikasi kecurangan CPNS. Entah mafia CPNS-nya siapa, kita nggak tahu. Jadi jika ada peserta CPNS yang mau mendaftar seleksi CPNS di Kabupaten Buton Selatan bisa berhati-hati. Itu peringatan dari saya. Iya, dari yang sudah alami. Iya, dari yang sudah alami, karena benar-benar di sana itu untuk seleksi pendaftaran CPNS sangat indikasi kecurangan. Gitu. Rawan ya. Iya, rawan terhadap kecurangan. Dan mungkin tidak di daerah itu saja, mungkin di setiap daerah lain. Iya. Cuman kan maksudnya terang-terangan. Ini yang terang-terangan, ini yang kelihatan gitu. Ya, jadi teman-teman, saya juga berharap semoga kedepannya untuk saudara-saudara kita yang mau jadi ASN, jadi lebih selektif lagi, lebih mempersiapkan diri. Takutnya nanti kayak saya mengalami seperti Kaningsi. Jadi jangan alami seperti saya, sakit. Jadi hatinya memang harus disemen dulu guys. Iya, disemen. Keras. Pakai semen karena apa kalau ya? tidak, selesai. Aduh sebut merek. Iya. Oke, terima kasih Kaningsi. Iya, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Kita bahas mungkin kuliner. Iya, benar. Aduh, kan sama-sama gembul. Kak, makasih Kak. Iya, terima kasih.